Baru tahu? Inilah beberapa manfaat membaca cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari suatu wilayah dan disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Cerita rakyat biasanya mengandung tradisi, kejadian, bahasa, dan kesenian yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun menceritakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, kita juga akan menemukan keajaiban-keajaiban di dalamnya yang tentunya bisa meningkatkan daya imajinasi kita. Cerita rakyat sendiri pasti selalu dimiliki oleh setiap wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia, beberapa judul cerita rakyat yang terkenal diantaranya Jaka Tarub, Malin Kundang, Legenda Batu Menangis, dan masih banyak lagi. Membaca cerita rakyat memberikan banyak manfaat. Dengan membaca cerita rakyat, kita akan mendapatkan pelajaran hidup yang penting atau pesan moral yang bisa diingat untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan membaca cerita rakyat, kita diperkenalkan dengan tradisi dan beragam budaya sesuai latar budaya yang ada pada masing-masing cerita. Hal lain yang didapatkan dari membaca cerita rakyat adalah meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Dengan membaca cerita rakyat, kita bisa menceritakan kembali kisah yang sudah kita baca kepada teman-teman. Biasanya, ketika menceritakan kembali, kita bisa dengan lancar menambahkan hal-hal unik. Oleh karena itu, kemampuan bahasa dan kosakata yang kita miliki pun akan meningkat secara otomatis. Selain meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengingat kita juga akan meningkat jika sering membaca cerita rakyat. Hal ini karena biasanya kita menemukan alur cerita dan penokohan yang harus diperhatikan untuk mengikuti jalan ceritanya. Sembari mengikuti jalan ceritanya, kita juga bisa mengembangkan daya imajinasi. Saat membaca cerita rakyat, pasti akan terbayang di benak kita bagaimana rupa dan ekspresi tokoh, latar tempat, serta latar suasananya. Selain itu, dalam sebuah cerita, kita dapat menemukan berbagai tokoh dan perwatakan. Biasanya terdapat tokoh baik atau protagonis dan tokoh jahat atau tokoh antagonis. Tokoh baik selalu memberikan contoh atau teladan berupa perbuatan yang baik kepada pembacanya. Sebaliknya, tokoh jahat memberikan contoh perbuatan buruk yang tidak perlu ditiru oleh pembaca. Manfaat terakhir dari membaca cerita rakyat adalah kita dapat meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. Empati adalah kemampuan diri untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan membaca cerita rakyat, kita dapat mengetahui alasan mengapa seorang tokoh melakukan tindakan tertentu. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya yuk. Pertanyaan pertama. Di antara beberapa pernyataan berikut ini, yang bukan manfaat membaca cerita rakyat adalah beberapa manfaat membaca cerita rakyat, diantaranya mendapatkan pelajaran hidup dan pesan moral, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan daya imajinasi. Hal tersebut sesuai penjelasan yang ada dalam teks, diantaranya sebagai berikut. Dengan membaca cerita rakyat, kita akan mendapatkan pelajaran hidup yang penting atau pesan moral yang bisa diingat untuk kehidupan sehari-hari. Hal lain yang didapatkan dari membaca cerita rakyat adalah meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Selain meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengingat kita juga akan meningkat jika sering membaca cerita rakyat. Sembari mengikuti jalan ceritanya, kita juga bisa mengembangkan daya imajinasi. Manfaat terakhir dari membaca cerita rakyat adalah kita bisa meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. Jadi, yang bukan manfaat membaca cerita rakyat adalah D. Menunjang pelajaran di sekolah. Pertanyaan kedua, setelah membaca cerita rakyat, kita akan menemukan pesan moral. Hal tersebut disebabkan oleh adanya setelah membaca cerita rakyat, kita akan menemukan pesan moral atau pelajaran hidup. Pelajaran hidup itu dapat kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca cerita rakyat,
kita akan mendapatkan pelajaran hidup yang penting atau pesan moral yang bisa diingat untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tokoh baik dan tokoh jahat yang memberi contoh baik dan tidak baik. Dalam sebuah cerita, tidak mungkin semua tokoh berperan sebagai yang baik atau yang jahat saja. Pasti ada tokoh baik dan tokoh jahat. Tokoh baik akan memberikan contoh yang baik kepada pembaca. Begitupun sebaliknya, tokoh jahat biasanya membawakan peran sebagai penentang tokoh utama. Perbuatannya tentu tidak patut dicontoh oleh pembaca. Informasinya ada dalam teks. Selain itu, dalam sebuah cerita, kita dapat menemukan berbagai tokoh dan perwatakan. Biasanya terdapat tokoh baik atau protagonis dan tokoh jahat atau tokoh antagonis. Tokoh baik selalu memberikan contoh atau teladan berupa perbuatan yang baik kepada pembacanya. Sebaliknya, tokoh jahat memberikan contoh perbuatan buruk yang tidak perlu ditiru oleh pembaca. Dari contoh yang baik dan contoh yang buruk dalam cerita itulah, kita dapat menyimpulkan pelajaran hidup yang dapat kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, tokoh baik dan tokoh jahat yang memberi contoh baik dan tidak baik. Pertanyaan ketiga, setelah membaca teks tersebut, dapatkah kamu menyebutkan judul cerita rakyat yang pernah kamu baca beserta pesan moralnya? Sebutkan minimal satu judul cerita. Dalam teks tersebut, cerita rakyat disebutkan sebagai cerita yang berasal dari suatu wilayah. Kemudian, cerita tersebut diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa contoh cerita rakyat disebutkan dalam teks tersebut. Berikut ini judul-judul cerita rakyat beserta pesan moralnya. 1. Malin Kundang. Pesan moralnya adalah kita harus menghormati kedua orang tua, terutama ibu, dan berbuat baik serta berbakti kepada mereka berdua. 2. Sang Kuryang atau legenda Tangkuban Perahu. Pesan moralnya adalah kita harus menghormati kedua orang tua. Selain itu, janganlah tunduk kepada nafsu yang buruk. 3. Bawang merah dan bawang putih. Pesan moralnya adalah kebaikan akan menang melawan kejahatan. 4. Lutung Kasarung. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh memandang rendah orang lain, belum tentu orang lain itu seburuk yang kita kira. 5. Andi-andi lumut. Pesan moralnya adalah kita harus menjaga diri kita. 6. Keong Mas. Pesan moralnya adalah kita harus berbuat baik dan menghapuskan perasaan iri dengki. Jadi, cerita rakyat mana yang pernah kamu baca? Tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan keempat, berikut ini yang tidak termasuk judul cerita rakyat Indonesia adalah: beberapa judul cerita rakyat Indonesia adalah Jakataruk, Malin Kundang, Bawang Merah dan Bawang Putih, Timun Mas, Legenda Batu Menangis, Legenda Danau Toba, dan masih banyak lagi. Informasi tersebut ada dalam teks tersebut. Berikut ini adalah kutipannya. Di Indonesia, beberapa judul cerita rakyat yang terkenal diantaranya Jakataruk, Malin Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, Timun Mas, Legenda Batu Menangis, Legenda Danau Toba, dan masih banyak lagi. Judul yang tidak termasuk cerita rakyat Indonesia adalah Aladin dan Lampu Ajaib. Aladin dan Lampu Ajaib merupakan kisah dongeng dari Timur Tengah. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Aladin dan Lampu Ajaib. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Cerita yang berasal dari suatu wilayah dan disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut disebut cerita ... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.